wabarakatuh. Hello, my name is Nur Alam Jumadi. I'm on my first semester in English Educational Department of Universitas Muhammadiyah Saidina Rapah. In this video, I want to tell about learner's development. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian learner's development atau perkembangan peserta didik. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan peserta didik atau learner's development. Yang ketiga, karakteristik apa saja yang dimiliki oleh learner's development. Dan yang keempat, manfaat bagi tenaga pendidik atau pendidik dengan mempelajari mengenai perkembangan peserta didik dalam pembelajarannya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu development atau perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan yang berkesinambungan dan saling berhubungan yang terjadi pada setiap makhluk hidup menuju kesempurnaan kematangannya. Adapun yang dimaksud dengan learners atau peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Berdasarkan dari pengertian perkembangan dan peserta didik, disimpulkan bahwa perkembangan peserta didik adalah proses perubahan fungsi-fungsi jasmani dan psikis peserta didik yang berkesinambungan dan berhubungan menuju kesempurnaan kematangannya. Di mana fungsi psikis ini terdiri dari sosial, kepribadian, pikiran, pengetahuan, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi peserta didik terdiri atas dua, yaitu satu, faktor internal, dan dua, faktor eksternal. Faktor internal sendiri terdiri lagi atas tiga, yaitu pertama, faktor genetika atau faktor yang berasal dari sifat yang diturunkan dari orang tuanya. Yang kedua, faktor fisiologis, yaitu faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik peserta didik. Yang ketiga adalah faktor psikologis. Faktor ini berhubungan dengan kondisi jiwa peserta didik. Adapun faktor lain yaitu faktor eksternal terdiri dari faktor biologis, faktor fisik, faktor ekonomi, faktor kultural, faktor edukatif atau pendidikan, faktor religius atau agama, dan terakhir faktor lingkungan atau keadaan tempat tinggal peserta didik tersebut. Adapun karakteristik peserta didik meliputi etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral dan spiritual, dan perkembangan motorik. Adapun manfaat pendidik dengan mempelajari perkembangan peserta didik adalah yang pertama, pendidik mampu mengetahui cara menyikapi peserta didik. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang kondusif. Yang ketiga, meningkatkan interaksi positif dengan peserta didik. Yang keempat, menentukan metode pembelajaran yang efektif. Yang kelima, mengenali jika terjadi penyimpangan perkembangan. Yang keenam, mampu memberikan arahan dan motivasi yang diperlukan. Yang ketujuh, memiliki ekspektasi pasti dari peserta didik. Saya pikir cukup sekian mengenai materi learner's development yang sempat saya sampaikan. Atas lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan untuk kedepannya saya berharap jika kita semua calon pendidik bisa mengambil hati atau bisa memberikan contoh yang baik kepada peserta didik kita ke depannya nanti, dan semoga kita semua menjadi pendidik yang baik yang dapat memberi contoh pada peserta didik kita. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.